Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kamu absen dulu, langsung hubungi ibu. Jangan di grup. Kalau masih di grup, ibu tidak akan absen, dianggap kamu tidak hadir pada pertemuan ini. Sekarang mengenai pokok bahasan yang akan ibu sampaikan, yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan 1. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Terus yang kedua, mengatur jalannya pemerintahan. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu sejarah yang dialami. 2. Cara memperoleh kemerdekaan bangsanya. 3. Situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan. Hal-hal suatu negara memiliki undang-undang dasar. Alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar yaitu 1. Agar terjamin haknya bertujuan untuk mengatasi tindakan para penguasa. 2. Untuk menjamin pola atau sistem pemerintahan. 3. Adanya kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. 4. Menjalin kerjasama dengan negara lain. Hukum dasar. Hukum dasar itu ada 2, yaitu hukum dasar tertulis, digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Contohnya, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan anggota DPR. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Pasal-pasal. Pasal-pasal itu sebelum 6 bab, setelah menjadi 21 bab. Awalnya 37 pasal, setelah dirubah menjadi 73 pasal. Terus 49 ayat, setelah diamandemen menjadi 170 ayat. 4 pasal aturan peralihan, setelah diamandemen menjadi 3 pasal, dan 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan.
Konstitusi ditinjau dari sudut pandang. Konstitusi dikatakan fleksibel ditinjau dari sudut pandang, yaitu dilihat dari cara mengubahnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar fleksibel jika cara mengubahnya tidak sulit, rigid memerlukan cara yang tidak mudah, dan yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Konstitusi fleksibel yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman, sedangkan rigid yaitu berarti tidak dapat dirubah. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat tertulis, singkat dan supel, memuat norma-norma, aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi 1. Alat kontrol, yaitu apakah hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum. Norma hukumnya Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sebagai pengatur, yaitu bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 3. Penentu, yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan mengarahkan pada kehidupan yang tertib dan teratur. Akan mempermudah mencapai masyarakat yang sejahtera. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar memiliki sifat dapat diubah dan tidak dapat diubah. Konstitusi yang dapat diubah terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 3. Mempertegas pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar memuat hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum.
Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Dasar 1945, tidak pula berubah kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar diubah, dengan sendirinya negara akan hilang, sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau membubarkan NKRI. Untuk tugasnya, silakan kalian buka buku paket halaman 44, tulis dan dicatat dan kerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan bisa langsung menghubungi ibu. Oke. Sekian dulu pembahasan kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.